Kalau bulan Ramadan tiba, biasanya ada makanan penutup yang sering muncul. Nih, namanya kolak. Kolak ini makanan penutup tradisional Indonesia yang biasanya terbuat dari pisang, ubi, kolang-kaling, dan nata de coco. Semua bahan direbus dengan santan dan gula merah hingga matang. Kolak punya rasa manis dan gurih yang khas. Apalagi ditambah dengan nata de coco yang bikin teksturnya jadi kenyal dan unik. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan siap untuk belajar sesuatu yang baru dan menarik hari ini. Kalian suka makanan yang segar dan kenyal? Kalau iya, kalian pasti akan suka dengan topik kita kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang nata de coco. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mencobanya, tapi tahukah kalian bagaimana proses pembuatannya dan manfaatnya? Nata de coco itu makanan yang enak dan segar loh. Rasanya kenyal-kenyal manis gitu. Teksturnya yang unik, membuatnya sangat menyenangkan untuk dimakan. Biasanya, kita bisa temukan nata de coco di minuman atau makanan penutup. Misalnya dalam es buah, puding, atau bahkan minuman bubble tea. Warnanya putih bersih seperti jelly. Bentuknya yang kubus kecil-kecil, membuatnya mudah dicampur dengan berbagai jenis makanan dan minuman. Nah, nata de coco ini dibuat dari air kelapa loh. Air kelapa yang segar diolah sedemikian rupa, sehingga menjadi nata de coco yang lezat. Proses pembuatannya dibantu oleh bakteri baik yang namanya ragi. Ragi ini berperan penting dalam fermentasi air kelapa. Bakteri ini yang mengubah air kelapa jadi makanan enak dan sehat. Proses fermentasi ini memakan waktu beberapa hari hingga minggu, tergantung pada kondisi dan suhu. Di Indonesia sendiri, nata de coco ini populer banget. Banyak orang menikmatinya sebagai camilan atau tambahan dalam berbagai hidangan. Rasanya yang enak bikin banyak orang suka. Selain itu, nata de coco juga memiliki kandungan serat yang baik untuk pencernaan. Selain itu, nata de coco juga gampang ditemukan di mana-mana. Kalian bisa membelinya di supermarket, pasar tradisional, atau bahkan secara online. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, coba nata de coco dan rasakan sendiri kesegarannya. Teman-teman, tahu nggak sih kalau bahan utama bikin nata de coco itu air kelapa? Air kelapa ini bukan sembarang air kelapa, loh. Harus yang segar dan berkualitas tinggi. Nah, air kelapanya harus yang segar dan bersih ya. Air kelapa yang segar ini akan memberikan rasa yang lebih enak dan tekstur yang lebih baik pada nata de coco kita. Soalnya air kelapa punya banyak nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Di dalamnya terkandung vitamin, mineral, dan elektrolit yang sangat bermanfaat. Air kelapa juga kasih rasa yang khas pada nata de coco. Rasa segar dan sedikit manis dari air kelapa membuat nata de coco jadi lebih nikmat. Selain itu, air kelapa juga punya gula alami loh. Gula alami ini sangat penting dalam proses pembuatan nata de coco. Gula alami ini nanti akan diubah jadi nata de coco oleh si ragi. Proses fermentasi ini yang membuat nata de coco memiliki tekstur kenyal yang kita kenal. Makanya, penting banget pilih air kelapa yang bagus. Air kelapa yang berkualitas akan menghasilkan nata de coco yang berkualitas juga. Air kelapa yang segar akan menghasilkan nata de coco yang bagus juga. Sedangkan air kelapa yang sudah asam, nggak cocok untuk digunakan. Jadi, pastikan air kelapa yang kita gunakan benar-benar segar dan bersih untuk mendapatkan hasil terbaik. Dengan memilih air kelapa yang tepat, kita bisa menikmati nata de coco yang lezat dan sehat. Selain air kelapa, ada lagi nih bahan penting lainnya, yaitu gula. Gula ini bikin nata de coco jadi manis. Selain itu, gula juga jadi makanan buat si bakteri ragi. Kita bisa pakai gula pasir atau gula merah nih. Kalau pakai gula pasir, nata de coco-nya akan berwarna putih bersih. Nah, kalau pakai gula merah, warnanya akan jadi kecoklatan. Tapi ingat ya, jumlah gulanya harus pas. Kalau kebanyakan, pertumbuhan bakteri ragi bisa terganggu. Sebaliknya, kalau kurang gula, nah nanti de coco-nya kurang manis. Nah, sekarang kita kenalan sama pahlawan di balik tekstur kenyal nata de coco. Yuk, namanya ragi. Ragi ini mikroorganisme yang bantu proses fermentasi. Jadi, ragi ini yang mengubah gula dalam air kelapa jadi serat yang kenyal. Biasanya, ragi yang dipakai untuk bikin nata de coco namanya Acetobacter xylinum. Ragi ini akan tumbuh dan berkembang biak di air kelapa yang sudah dicampur gula.
Selama proses fermentasi, ragi akan menghasilkan asam asetat. Nah, asam asetat inilah yang bikin nata de coco punya rasa asam yang khas. Proses keajaiban nata de coco terjadi di sini nih. Namanya fermentasi. Fermentasi adalah proses alami yang sangat menarik dan penuh dengan keajaiban ilmiah. Di sini, kita akan melihat bagaimana air kelapa yang biasa bisa berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Fermentasi ini proses alami yang mengubah air kelapa menjadi nata de coco. Proses ini melibatkan berbagai reaksi kimia yang terjadi secara alami, tanpa perlu tambahan bahan kimia berbahaya. Buih-buih yang muncul adalah tanda bahwa fermentasi sedang berlangsung dengan baik. Proses ini dibantu oleh bakteri ragi. Bakteri ini adalah mikroorganisme yang sangat kecil, tetapi memiliki peran yang sangat besar dalam mengubah air kelapa menjadi nata de coco. Mereka bekerja tanpa henti untuk mengubah gula menjadi zat yang lebih kompleks. Selama fermentasi, ragi akan makan gula dalam air kelapa. Gula ini adalah sumber energi bagi bakteri ragi, yang kemudian menghasilkan zat yang membuat air kelapa berubah menjadi nata de coco. Proses ini sangat mirip dengan cara kita membuat roti atau bir, di mana ragi juga berperan penting. Proses ini biasanya berlangsung selama 7-10 hari. Selama periode ini, kita bisa melihat perubahan yang terjadi pada air kelapa secara bertahap. Setiap hari, air kelapa akan semakin kental dan mulai membentuk lapisan putih yang kenyal. Selama itu, air kelapa akan berubah jadi lapisan putih yang kenyal deh. Lapisan ini adalah hasil kerja keras bakteri ragi yang telah mengubah gula menjadi selulosa yang memberikan tekstur kenyal pada nata de coco. Nah, lapisan putih inilah yang kita sebut nata de coco. Lapisan ini sangat kaya akan serat dan memiliki tekstur yang unik, yang membuatnya sangat populer sebagai bahan makanan. Setelah fermentasi selesai, nata de coco akan diangkat dan dicuci sampai bersih. Proses pencucian ini penting untuk menghilangkan sisa-sisa bakteri dan memastikan nata de coco siap untuk dikonsumsi. Setelah itu, nata de coco siap diolah jadi berbagai macam makanan lezat. Nata de coco bisa ditambahkan ke dalam salad buah, minuman segar, atau bahkan sebagai topping untuk dessert. Rasanya yang kenyal dan segar membuatnya menjadi favorit banyak orang. Jadi itulah proses mengubah cairan menjadi kelezatan yang bisa kita nikmati setiap hari. Enaknya lagi, nata de coco itu nggak cuma lezat, tapi juga menyehatkan. Nata de coco mengandung serat yang baik untuk pencernaan kita. Serat ini bantu melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit. Nata de coco juga rendah kalori, jadi cocok buat kalian yang sedang diet. Selain itu, nata de coco juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting loh. Kalau kita konsumsi nata de coco secara teratur, tubuh kita akan jadi lebih sehat. Nata de coco juga aman dikonsumsi oleh semua umur, dari anak-anak sampai kakek. Siapa yang suka es teler? Nah, es teler ini salah satu minuman favorit di Indonesia yang pakai nata de coco sebagai bahan utamanya loh. Apalagi kalau diminum saat cuaca panas, seger banget. Es teler terbuat dari campuran alpukat, kelapa muda, cincau, dan tentu saja nata de coco. Semua bahan dicampur dengan sirup gula dan santan. Biar makin segar, es batu ditambahkan untuk memberikan sensasi dingin yang menyegarkan. Es teler ini minuman yang lezat dan menyehatkan. Cocok banget din main di blind squarset. Temavrn. Kalau bulan Ramadan tiba, biasanya ada makanan penutup yang sering muncul. Nih, namanya kolak. Kolak ini makanan penutup tradisional Indonesia yang biasanya terbuat dari pisang, ubi, kolang-kaling, dan nata de coco. Semua bahan direbus dengan santan dan gula merah hingga matang. Kolak punya rasa manis dan gurih yang khas. Apalagi ditambah dengan nata de coco yang bikin teksturnya jadi kenyal dan unik. Kolak adalah makanan penutup yang lezat dan menghangatkan. Cocok banget setelah puasa atau setelah makan malam.